Ya baik, ini kali ini saya akan membimbing laporan akhir. Jadi kita lihat dulu ya, ini apa saja perbaikan yang telah diberikannya. Kita langsung saja belah dua layarnya supaya kelihatan. Nah ini, nah kita dengarkan dulu apa yang sudah saya sarankan sebelumnya di Pegadaian. Kita cepatin saja supaya ini judulnya hampir sama dengan kayak membuat laporan PKL, bukan laporan penelitian, tapi tak apa-apalah kalau ini pun hanya bisa seperti ini. Ini kita lihat dia, pertama itu pedomannya. Di bagian awal itu ada lembar sampul depan, baru sesudah itu. Nah ini ada panduan, judul laporan akhir itu maksimal 15 kata. Kita buka dulu. Tadi judulnya ini, ya ini nggak sampai lah 15 nya judulnya apa-apa. Nah setelah dia lembar sampul ada lembar judul, tulisannya tulisan mirip dengan lembar sampul. Nah selanjutnya ya, adalah sudah diikutinya. Terlihat dari lagi ya. K6 abstrak ini sebetulnya persembahan, tapi sebetulnya ada lagi yang dasar hukum keadaan. Nah, kita ini masuklah ke merupakan bab satu. apa yang disebut dengan di karya ilmiah itu definisi atau apa namanya ya, terjemahan atau kutipan. Ini harus kamu sebutkan sumbernya. Dari mana sumbernya? Contohnya sumbernya berasal dari ADI, atau kalau ini kan berarti sumbernya dari PT Pegadaian itu sendiri. Nah, 2023. Ya tidak boleh kita memberi definisi karena kita bukanlah pakar, ya bukan ahli. Ya, nah, sebagai ini sudah diperbaikinya ya. Saya lihat ini sudah oke. Ya, kita lanjut lagi. Suatu badan usaha dituntut dalam industri keadaan. Nah, dengan adanya ini juga, jadi kita buat ini laporan akhir. Ini adalah termasuk karya ilmiah. Dalam karya ilmiah itu kita menulis bahasa, ya menggunakan bahasa. Ya, ini juga sudah bagus. Ini bukanlah sebuah ya. subjek kalimat. Menurut aturan bahasa Indonesia, sesudah kita menggunakan titik, itu yang kita lanjutkan adalah yang disebut subjek, ditambah predikat, ditambah objek, atau apapun itu, atau keterangan lainnya. Perkembangan dalam pinjaman, kredit berbasis fidusia, pembayaran investasi, produk pada lembaga keuangan adalah salah satunya. Nah, ini pun coba kau lihat dulu ya. Ini nggak nyambung antar kalimatnya. Ini kalimat awal dari paragraf Pegadaian. Tidak hanya kredit gadai, tetapi jasa keuangan lainnya, jasa finansial lainnya. Nah, tiba-tiba muncul di sini kamu buat produk pada lembaga keuangan. Pertanyaan saya, siapa produk lembaga keuangan ini? Kita tahu ya, yang namanya lembaga keuangan itu banyak. Ini sudah digantinya menjadi pada Pegadaian. Jadi sudah bagus ya, sudah kamu perbaiki. Oke, kita lihat lagi. Nah, ya bukan Pegadaian salah satunya. Nah, produk lembaga ini kamu ganti, ini tidak nyambung. Siapa produk lembaga keuangan ini? Karena ada di atas ini cerita seperti ini dulu jelas siapa produk lembaga keuangan ini. Nah, ini emas. Oke, kita lanjut. Tabungan emas. Nah, ini juga definisi ya. Jadi kalau ini definisi ini juga sudah diperbaiki, udah ada sumber kutipannya ya. Jadi dalam membuat karya ilmiah, kita kalau definisi itu bukan kita yang menerjemahkannya, sumbernya. Oke. Nah, apakah sumber ini dari PT Pegadaian itu sendiri atau kamu buat sendiri? Tidak boleh ya, harus kita kutip para ahli atau perusahaan itu sendiri, berarti atau saham. Titik. Kemudahan dalam mendapat. Nah, inilah yang namanya kesalahan dalam memutuskan kalimat. Ini sebetulnya ini masih bukan titik ini ya, harusnya ini koma baru salah satu kemudahan. Nah, jangan kita titikkan di sini, aneh jadi bunyi kalimatnya. Nah, ini juga ini kan salah satunya. Nah, menabung emas. Nah, ini juga kamu putuskan kalimat itu di sini, tiba-tiba kamu bikin huruf besar dengan. Padahal kalau saya lihat ini sebetulnya koma disambung lagi kalimatnya. Nah, inilah anehnya ya. Nah, ini lagi. Apa ini kata pasalnya? Nah, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau pasal kita ceritakan ya menurut bahasa Indonesia itu mengenai hukum, ya, mengenai undang-undang, mengenai aturan. Ya. Nah, kita apa maksudnya pasal di sini? Ini bahasa sehari-hari yang kamu buat. Perbaiki. Kenapa malah kita katakan? Tetapi kalau kita membuat karya ilmiah itu tidak pas. Nah, ini kalau saya lihat sistem dan prosedurnya, jadi judulnya ini sistem dan prosedur. Ini seperti menulis laporan PKL ya judul ini. Ini bercerita saja. Nah, udah ada masalah. Rumusan masalah. Oke. Batasan masalah. Nah, ini juga salah. Hanya membahas sistem prosedur di PT Pegadaian cabang pembantu, tidak. Kalau menurut saya, kalau kau cerita sistem dan prosedur itu pasti sama di seluruh Pegadaian yang ada di Indonesia. Nggak mungkin hanya ada di cabang pembantu Pancur Batu saja. Namanya ini BUMN perusahaan. Tak mungkin beda-beda semua. Pasti sama. Yang kau ceritakan mau di Pegadaian di Papua, ya karena dia udah pasti sistem prosedurnya satu perusahaan itu sama semua. Nah, saran saya ya nggak apa kamu tulis di situ ya. Tapi sebetulnya ini tulisan menurut saya sia-sia karena sama ya semua itu di seluruh Indonesia, di apapun di Papua, di Sulawesi, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi ini salah, tidak boleh kamu bikin cabang pembantu karena tak mungkin hanya di situ saja. Nah, bagaimana manfaat bagi penulis? Oke, sistematika. Ya. Oke, jadi sudah tadi semua kita dengar. Sekarang kita lihat ke bab 2.
Bab 2 diawali itu hanya 2 sebenarnya, yaitu penelitian terdahulu yang kita lihat kutipannya ada dari mekanisme IEMAS pada mekanisme IEMAS. Kenapa hanya 1 penelitian terdahulunya? Harusnya penelitian terdahulu ini minimal, ini lucu. Di sini kau bikin penelitian terdahulu berbentuk tabel, kan? Terus kau bikin di sini 1 lagi di bawah ini berbentuk cerita. Mananya yang betul? Ini kan judul Imanuddin. Ini 1 orang atau banyak ini? Macam mananya? Iswana bukan begini ya. Saya bingung melihat tabel ini. Jadi kalau kau mau buat tabel penelitian terdahulu itu begini caranya. Ini 1 kau bikin gini, di sini nomor, ya kan, nama peneliti dan tahun, baru kau bikin gini. Nah, di sini judul, baru di sini hasil. Apa hasil penelitian itu? Jadi kalau kau bikin di sini 3 orang, nomor 1 Udin, nomor 2 Bejo, nomor 3 Rafael Alun. Kau bikinlah, jangan lupa kau bikin tahunnya, jangan kayak gini. Ini kan aneh ini nanti. Kau bikin 1 orang seperti itu, tetapi di bawahnya kau buat cerita. Mananya? Ini kau bikin lagi. Berdasarkan penelitian oleh Ibnuddin dan kawan-kawan. Itu juganya. Ini bukan maksudnya begini loh. Jadi penelitian terdahulu itu artinya ya minimal 3 lah atau 4 kau dikutip, ya, dikutip, baru kau buat berbentuk tabel. Nah, setelah tabel selesai kau buat seperti tadi itu, udah kan, udah selesai kan, baru kau bikin di bawahnya ini, ya, di bawah ini kau bikin apa persamaan dan perbedaan. Di bawah sesudah tabel tuliskan di situ apa persamaan dan perbedaan penelitian punyamu dengan penelitian terdahulu. Begitu kau bikin. Jangan, itu gunanya supaya ada acuan kita, ya. Jangan nggak kau bikin. Nah, baru teori, sistem. Nah, ini juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu setiap kita mengutip ada di sini tahun berapa, karena kamus juga banyak edisinya. Apakah 2020 ataukah 2021, ya. Jadi jangan asal kutip saja, ya. Kita lanjut lagi. Menurut beberapa pengertian sistem, pengertian prosedur. Nah, ini tidak perlu kita tulis dalam Wijaya dan Irawan, nggak usah kau bikin jurnalnya. Nah, ini juga kalau kita mengutip di sini nggak ada halaman, ini pakai halaman. Jadi harus ada yang namanya konsistensi. Artinya kalau pakai tahun, semuanya tahun saja. Kalau tahun 1 sama halaman, harus semuanya pakai tahun dan halaman. Jangan ada yang enggak. Jadi itu harus konsisten kita, ya. Cobalah kau pikir dulu nanti, ya. Kalau begini kan sembarangan jadinya. Manfaat prosedur. Nah, ini kan manfaat prosedur. Ini dikutip dari mana? Kutipan siapa mengatakan ini? Kau carilah di internet, kan banyak, ya. Masa nggak bisa kau cari? Pengertian. Nah, ini udah betul. Ya, ini kan ada kau bikin. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2022 itu betul. Tapi yang di atas tadi tak ada. Aduh, kau perbaikilah. Pengertian EMAS.
udah. Pengertian tabungan emas. Keunggulan tabungan emas. Kelemahan. Nah, itulah. Jadi nanti perbaiki semua tadi. Lalu kirim bab 3. Udah, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.